Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah terang, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil yang kita dengar hari ini merupakan lanjutan dari Injil kemarin, khotbah Yesus di bukit. Kemarin Yesus berbicara tentang bagaimana menjadi bahagia, dan hari ini Yesus mengajak para muridnya dan orang-orang yang mendengar pewartaannya untuk menjadi garam dan terang. Tentu ketika kita bahagia dan orang melihat kita bersukacita, itu adalah cara terbaik untuk menjadi garam dan terang. Menjadi pribadi yang selalu tampak tersenyum, bersukacita dan bahagia, itu tidaklah mudah ketika kita hidup dalam berbagai macam bentuk tantangan, kesulitan dan persoalan. Tetapi sebenarnya bersukacita dan kebahagiaan itu bukan tergantung dari kekuatan dan kelebihan-kelebihan dunia dan materi, karena itu tentang bagaimana kita mengkondisikan batin dengan membiarkan Allah yang bekerja di dalamnya sebagai roh yang menggerakkan. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan pertama yang telah kita dengar sebenarnya memberikan contoh atau tips untuk kita belajar bagaimana menjadi garam dan terang dunia dengan menjadi pribadi seperti Elia dan si janda miskin di Sarepta. Elia seorang pribadi yang taat dan setia kepada rencana dan kehendak Allah. Dan ketika Allah menyuruh dia pergi ke Sarepta, ia tidak menolak. Dan Tuhan telah menyediakan seorang janda di sana, bukan untuk menjadi istrinya, tetapi untuk memberikan dia makan. Ceritanya menjadi lebih menarik ketika justru janda itu bukanlah orang kaya. Dia orang miskin, dia tidak punya apa-apa, tapi dia jujur berbicara tentang keberadaannya. Ketika di salah sebuah sumur di Sarepta, Elia meminta untuk dia memberikan sepotong roti. Ia mengakui dengan jujur bahwa ia tidak punya itu. Ia hanya punya tepung, dan saat itu dia sedang mencari kayu untuk membuat tepung-tepung itu menjadi roti bagi anaknya. Tapi Elia terus meminta kepadanya, dan yang terjadi adalah Tuhan melakukan karya besar di dalam diri Elia dan di dalam diri janda di Sarepta itu. Karena terus Elia mendesak, ia pun memenuhi permintaan Elia dengan sebuah jaminan dan janji bahwa ketika ia mampu memberikan sepotong roti kepada Elia, ia tidak akan kekurangan roti lagi, ia tidak akan kekurangan minyak lagi,
sepanjang masa. Dan itu artinya bukan saja tentang roti dan minyak dalam buli-buli, tapi sukacita dan kebahagiaan yang diterima ketika ia sukses memberikan sesuatu kepada Elia. Itulah sukacita dan kebahagiaan yang tak dapat diberikan dan tak dapat dirampas oleh dunia. Dan apa yang dilakukan oleh si janda di Safrat sebuah contoh bagaimana menjadi garam dan terang. Dan apa yang dilakukan oleh Elia juga sebagai sebuah contoh bagaimana menjadi garam dan terang. Maka bercermin pada Elia dan seorang janda di Safrat, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu tips untuk menjadi garam dan terang di dunia adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sering kita memaksakan kehendak di hadapan Tuhan. Sering kita tidak membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita banyak bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan standar-standar yang kita miliki. Maka mungkin baik untuk kita belajar dari Elia dan seorang janda di Safrat untuk membiarkan hidup kita mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang paling penting, dari pengalaman mereka kita mendapat sebuah pembelajaran bagaimana menjadi pribadi garam dan terang dengan istilah orang MA itu give and give, bukan take and give. Jadi semalam itu kita ada Zoom meeting dengan kelompok PKNMA angkatan 103. Kita diajak untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana menjadi pasangan yang give and give untuk pasangan, bukan take and give. Artinya, bagaimana kita menjadi orang yang memberi dan memberi, bukan mengambil untuk memberi. Kita hanya bisa menjadi pribadi yang memberi dan memberi kalau kita punya hati yang tulus, dan kalau kita membiarkan Roh Tuhan yang bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan inilah yang diakui oleh Paulus ketika dalam sebuah surat atau di cerita Kisah Para Rasul, dia berbicara tentang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dan memang itu benar. Bapak Ibu bisa melihat sukacita dan kebahagiaan antara orang yang memberi dan memberi dari kekurangan dan ketulusan, seperti janda di Safrat dan janda miskin yang dipuji oleh Yesus dalam sebuah persembahan. Itu kita bisa bandingkan di zaman ini. Di era pandemi COVID-19, orang yang memberi dan memberi dari kekurangan dan keberadaannya pasti akan lebih bersukacita, dan orang yang menerimanya walaupun terbatas pasti akan senang daripada orang yang mengambil dan memberi. Kau tahu contohnya? Pemerintah bisa memberi karena mengambil dari kas negara dan karena punya jabatan. Ada orang yang bisa memberi di zaman ini karena jabatan. Kalau bukan karena punya jabatan publik, belum tentu dia bisa memberi. Tapi ada sukacita yang berbeda juga dari pemberian. Yang memberi karena mengambil, beda dengan yang memberi karena memang kita tidak mengambil. Itu yang dimaksudkan give and give. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita membiarkan Roh Tuhan bekerja di dalam diri agar kita masih bisa memberi dan memberi dari kekurangan dan keterbatasan, persis seperti yang dialami oleh si janda miskin di Safrat. Ia tetap memberi kepada Elia walaupun ia merasa ia berkurang. Nanti Tuhan yang menyempurnakan pemberian. Dan hal yang sama juga saya sharingkan tadi malam, itu ketika di musim pandemi COVID-19, sebagai seorang pewarta yang harus mewartakan Injil dan kerajaan Allah atau merayakan misa tanpa umat, justru memahami arti dari memberi dan memberi tanpa meminta. Bapak Ibu bisa melihat sendiri seberapa banyak dan seberapa populernya Paroki Santo Petrus Negara lewat Komsos Santo Petrus Negara karena misalnya streaming. Bagaimana mungkin kita dengan begitu cepat mendapat subscriber sampai 2000-an sekarang dari awalnya cuma 20 orang? Kenapa? Saya menceritakan kepada mereka,
Saya punya prinsip, justru dalam kondisi seperti ini kita tetap terus memberi dan memberi tanpa mengambil. Tidak ada kolektif. Saya guyon mereka, saya sendiri tidak bisa beli rokok karena kurang dan tidak ada stipendium di misa-misa sepi seperti ini. Tapi bukan masalah itu. Ketika kita terus memberi dan membarkan sabda, Tuhan ternyata punya banyak jalan untuk menyelamatkan kita, untuk mensejahterakan kita, untuk membuat kita tetap dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Bapak Ibu, kalau mau jujur, belum tentu parokian Petrus Negara begitu dikenal di seantero dunia kalau saja tidak ada misalnya streaming lewat Komsos Santo Petrus. Tidak mungkin kita mendapatkan subscriber sebanyak itu, dan yang paling penting kita tidak bisa mewartakan sabda Allah di dunia media sosial. Itulah makna yang dapat kita petik dari bacaan suci pada hari ini, sekaligus untuk mengajarkan kita bukan tidak mungkin kita bisa menjadi garam dan terang untuk sesama. Yang paling penting tipsnya, bukalah hati kepada Tuhan, biarkan hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan teruslah menjadi pribadi yang give and give, bukan take and give. Semoga Tuhan memberkati.